selamat datang di channel saya Her Interior. Di sini saya membahas tentang bagaimana peletakan interior, ruangan ataupun struktur bangunan yang saya temukan. Jika kalian suka atas video ini, silakan tekan tombol subscribe bawah ini dan like serta bunyikan lonceng untuk terus mendukung saya dan supaya update dengan video-video saya. Nah, oh iya, jika kalian punya pertanyaan jangan lupa komen di bawah ya. Ataupun jika kalian ingin bertanya atau enggak saran deh, boleh juga, saya sangat terima saran kalian. Nah, apakah kalian punya lahan yang sekarang bingung mau diapain? Kalian ingin beli rumah baru, bingung rumahnya mau seperti apa, ya kan? Ini saya mempunyai contoh rumah yang mungkin cocok buat kalian coba, ya kan? Dengan luas. Nah, lebar rumah ini, lebar tanah ini 8,8, tapi kita potong bangunan, kita anggap aja 9 meter ya. 9 meter. Oke. Dengan panjang tanah sekitar 18 meter. Oke. Kenapa saya bilang rumah ini cocok ya? Tidak jelek dan enak dilihat. Rumah ini memiliki tinggi bangunan yang oke menurut saya. Kenapa rumah itu harus tinggi? Ya kan? Karena jika rumah kalian terlalu rendah, sirkulasi udara dalam rumah kalian tidak terlalu bagus sehingga rumah akan pengap atau panas. Namun jika tinggi, rumah Anda akan adem, ya, adem dan tidak pengap. Itulah mengapa sekarang zaman-zaman ini rumah-rumah yang baru ini cukup tinggi, apalagi rumah-rumah orang kaya kan pasti tinggi-tinggi gitu. Sampai bisa pasang lampu gantung yang besar deh. Nah, kita masuk ke dalam ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam. Rumah ini memiliki 3 kamar, 2 WC, dan 2 ruangan di belakang, di sini dan di sini, serta ruang tengah. Nah, pertama saya ingin bahas tentang bagaimana peletakan dapur yang baik ya. Menurut saya dapur lebih cocok diletakkan di bagian sini. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di tengah? Nah, atau kenapa tidak di dalam ruangan ini? Nah, ya. Nah, atau ada yang bertanya, mungkin ya, kenapa tidak letak di belakang saja? Ya kan? Nah, kalau mau letak belakang boleh, ya kan, boleh aja, terserah kalian. Namun karena menurut saya rumah ini sudah cukup luas, maka letak dalam ruangan lebih bagus daripada letak di luar. Biasa tipe-tipe rumah tipe 36 itu dapur letak di luar karena di dalam tidak cukup lagi untuk diletakkan ya. Nah, terus lagi, kenapa tidak di sebelah kiri? Jika kalian letak dapur di sebelah kiri, jadi ruang tamu kalian mau letak di mana? Ruang makan mau tempat makan mau makan di mana? Masa di belakang? Nah, tempat makan oke di belakang, tapi ruang tamu masa di belakang? Nah, itu. Kedua, kenapa dapur harus di sini? Dekat dengan pintu belakang, jadi bisa dibuka ya. Biasa kita buka nih kalau masak nih, jadi supaya asap keluar gitu. Kalau jendela kan agak kecil, tidak terlalu besar ya. Namun, dari desain rumah ini ada satu masalah ataupun kendala yang agak sedikit kurang enak dilihat ya. Yaitu adalah pintu WC. Kenapa pintu WC hadap ke belakang? Nah, menurut Feng Shui, jika kita membuat dapur di sini, coba kita gambarkan dulu dapurnya. Oh iya, untuk dapur biasanya meja ini adalah sekitar 60 cm.
Nah, oke. Tingginya bebas biasanya sih sekitar 70-an ya, dari 75 sampai 80. Itu bebas. Tembok 10 pun 10. Nah, oke. Nah, menurut Feng Shui, dapur lebih bagus jika kompornya itu dihadapkan ke arah jalan seperti ini. Seperti ini maksudnya ya, kompor di sini. Oke. Jadi kompor ini langsung hadap ke pintu utama, pintu masuk ya. Jadi kan depan jalan nih. Jadi hadap ke jalan malah makan akan lebih bagus untuk rumah ini. Jadi jika kompor di sini, maka wastafel akan bagusnya di sini. Nah, masalahnya yang tadi saya bilang, pintu WC ini akan lebih bagus jika diletakkan di sebelah sini. Di sebelah kiri ya. Kita pindah langsung saja. Kita langsung rombak saja pintu rumah ini. Oke. Kita buat lubang di sini. Oke. Nah, jika pintu sudah digeser, maka kulkas kita bisa letak di sebelah sini. Nah, sebelah sini bisa buat kulkas dek. Jadi coba Anda bayangkan, jika tadi pintu WC tidak kita pindah, letaknya jadi di mana dong? Letak kulkas kan sebelahan dengan WC jadinya, ya kan? Nah, itu tidak bagus atau tidak enak dilihat. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, oke. Nah, masalah dapur telah selesai. Nah, atau jika kalian ingin pasang lemari atas, bisa di sini. Nah, dari sini ya. Oh, maaf ketinggian. Nah, oke. Lalu kita bisa buat ruang tamu di sebelah kiri. Nah, kita pakai sofa seperti ini. Sofanya sepertinya kebesaran ya. Gak apa-apa, kita coba dulu. Nah, carilah sofa yang sesuai ukuran ya. Ini saya cuma contoh, jadi saya kecilkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sofa di sini, kalian bisa buat di sini TV. Ya, kita buat, misalnya kita buat backdrop TV di sini.
backdrop TV. Ya kan, TV kita buat laci dasar sekitar 40 cm, sekitar 40. Oke. Ini sesuai selera ya. Nah, bisa seperti ini. Saya akan menggambarkan dengan singkat saja. Misalnya ini kita buat rak 30. Sorry. Aduh. Oke, sini kita buat TV. Nah, TV rak sudah. Di sini kita bisa buat nah, bisa buat seperti ini kira-kira. Tapi kalau mau simple aja, ini nggak usah lah kita ganti. Kita ganti rak yang minimalis seperti ini juga bagus. Atau enggak, kita ganti model dengan model yang standar seperti ini. Puluh 40. Nah, begini juga bisa. Kita buat laci TV. Nah, ini simpelnya ya. Kalau untuk secara detail mau bagaimana, kalian bisa searching. Mungkin ada inspirasi buat kalian ya. Saya cuma untuk menggambarkan kira-kira bagaimana peletakan ruangannya. Nah, di sini jadi ruang makan, kalian bisa makan di sini ya. Sini bisa untuk ruang makan, misalnya meja makan. Atau kalau mau lebih enak lagi, meja makan di belakang dong. Waduh. Nah, meja makan di belakang. Nah. Ini asik banget nih, meja makan di belakang nih. Waduh, kayak ginilah kira-kira ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kamar ya. Nah, untuk kamar, pintu dari sini. Oke. Kasur kita pakai kasur yang ukuran 2 meter. Jika kita kali 200 cm segini. Oke.
jika kasur segini kita mempunyai lahan sekitar 1,9 ya. Saya coba gambarkan dulu. Kita butuh sekitar sekitar 10 cm, baru sekitar 200. Nah, oke. Ini untuk sandaran kepalanya sekitar 110. Ketinggian. Dan untuk kasur atasnya biasanya sekitar 25, dan tambahan untuk kasurnya sekitar 30. Ini standar ya. Jadi biasanya ketinggian kasur yang enak nyaman sih sekitar 55 cm dari lantai ke atas. Jadi jika kasurmu tingginya 35 cm, bawahnya dibuat 20 cm. Nah, jadi kalau kasur kalian rendah, bisa tinggikan bawahnya. Namun jika kalian suka tinggi-tinggi punya, tidak masalah. Jadi ini buat 25. Kadang ada kasur yang ukuran 35, jadi segini, jadi tinggi 60. It's fine sih, tergantung kalian lagi. Namun kalau sesuai saya buatnya sekitar 55 cm dari bawah ya. Nah, ini kasur, sandaran. Oke, lemari pun sekitar 60 cm biasanya. Nah, kita buat lemari. Tinggi kita buat 2 meter. Nah, seperti ini. Tapi 2 meter agak sedikit kerendahan, kita naikkan saja menjadi 2,4. Nah, 2,4 masih tinggi, masih 2,1. Sorry, 2,1. Kita naikkan lagi sekitar 60. Nah, ini oke sih, fine sih. Nah, pintu. Nah, kita bisa dapat lemari dengan ukuran 4 pintu. Gimana menurut kalian? Apakah posisi ruangan ini bagus atau tidak? Nah, menurut Feng Shui juga ada Feng Shui yang berkata seperti ini. Kalau kamar utama, jika kamar kalian berada di depan jalan, bagusnya lemari pakaian tidak ada menghadap ke jalan. Namun jika kamar kalian di belakang tidak masalah. Tapi jika kamar kalian di depan, usahakan jangan pintu lemari ini menghadap ke jalan. Nah, oke. Wah, kalau kasur seperti ini, meja rias mau di mana ya? Nah, meja rias kalian bisa letak di sini. Misalnya ini kita buat. Oke. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jika buat bagian dalamnya juga tidak masalah. Oke. Namun ada juga ya menurut Feng Shui. Ini tergantung kalian lagi ya. Memang kalau Feng Shui ini banyak kali yang harus dilihat ya. Namun jadi saya sebagai
konsultan ini saya lebih banyak menyarankan ke orang sesuai dengan apa yang menurut saya percaya. Jadi Feng Shui ini dikatakan bahwa cermin tidak boleh menghadap kasur. Oke, tidak boleh menghadap kasur. Jadi karena ini kita harus memindahkan cermin ini. Nah, kita harus pindahkan ke sini bisa. Namun jika kita letak di sini, menurut Feng Shui lagi, cermin tidak boleh menghadap ke pintu. Nah, pusing kan? Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus seperti ini ada dua solusi. Pertama, meja riasnya itu cerminnya tidak permanen, maksudnya bisa dilipat ya. Atau meja riasnya digabung dalam lemari seperti ini, digabung. Jadi kita pakai satu pintu. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita bisa buat cermin. Cermin, dan ini kita bisa buat rak-rak. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ini menurut saya lebih cocok ya. Jadi tidak ada yang Feng Shui yang menghalang. Oke. Nah, TV udah standar lah di depan sini ya, TV. Nah, ini saya memiliki dua opsi. Jika kalian tidak suka yang seperti ini, tidak suka, maka pilihan yang lainnya adalah kita hapus. Oh, sorry. Ya, adalah kasur ini kita geser sekitar 60 cm karena ini adalah ukuran standar biasanya untuk meja rias. Nah, namun jika kita geser lemari tinggal 1,3, ya sudah. Jadi kita cuma bisa membuat lemari dengan ukuran 1,3 meter daripada harus pusing dengan feng shui yang lain kan. Nah, kita buat 2,6. Lebih baik kita bagi 3 pintu saja. Kalau 2 pintu maka satu pintu akan menjadi sangat lebar dan tidak nyaman untuk dibuka. Oke, seperti ini. Dan di sini kita bisa buat meja rias di sini. Ganggu ini. Oke.
Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi paham? Lemari, meja rias, kasur. Nah, jika kalian memiliki ide yang lain terserah kalian. Itu ini adalah hak kalian untuk memilih bisa ngikut atau enggak. Saya cuma menyarankan saja. Nah, kalau yang untuk kamar anak seperti ini bebas ya. Nah, kalian kasur sekitar 2 meter. Nah, masih tidak masalah. Kasur single itu 1,20. Nah, kalian masih memiliki 55 cm. Nah, ada Feng Shui lagi yang mengatakan bahwa banyak ini ya, orang Tionghoa maupun orang Chinese banyak yang tidak menyukai bahwa ujung kasur usahakan tidak menyentuh dengan garis pintu. Jadi mereka tidak ingin bahwa kasur ini kena pintu. Itu pantang menurut mereka ya. Nah, dalam kasus ini desain ini pas tidak kena. Jika kalian pun kena, kalian bisa mutar jadi menghadap ke sebelah sini jadinya ya. Menghadap ke sebelah sini jadinya menghadap ke sini lah jadinya ya. Jika hadap ke sini kalian bisa buat TV di sini. Jadi kan hadap ke depan, meja di sini. Nah, kalau sekarang yang saya gambarkan di sini bisa buat meja, lemari dan sebagainya. Dan yang ketiga juga sama, juga bisa buat kasur. Di sini juga bisa kasur. Nah, kasur pas 2 meter 1,20 segini. Sini bisa buat meja, lemari dan sebagainya. Tergantung kalian ya. Oke, demikianlah video yang saya sampaikan secara singkat ini ya. Nah, oh iya, jika kalian tidak punya lahan sebesar ini, jangan berkecil hati. Karena luas tanahnya kan 18 meter, tapi luas bangunannya cuma sekitar 11-an meter. Kita bulatkan jadi 12 meter lah untuk kena di bagian teras ini kan. Nah, 12 meter kali dengan ukuran lebar 9 meter. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah yang bisa kalian tiru ya. Karena peletakannya bagus dan juga penetapan ruangannya juga cukup oke. Penetapan ruangannya cukup oke ya. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada saran, mohon tulis di bawah. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Saya ingin mendengarkan kritikan kalian dan juga saran dari kalian, mana tahu ada yang bisa saya perbaiki. Oh ya, jika ingin bertanya silahkan bertanya di bawah juga ya. Saya pasti akan membalas jawaban kalian. Oke, terima kasih.